Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, di malam-malam bulan suci Ramadan ini kembali kita berjumpa melalui media sosial untuk sedikit berbagi tentang apa yang sering kita baca dan berusaha selalu kita istiqomahkan, yaitu Ratibul Haddad, ratib yang begitu mulia, begitu agung. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas zikir yang keempat, di mana zikir tersebut berbunyi Rabbighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Zikir ini mengandung permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti daripada zikir ini adalah, duhai Tuhanku, ampunilah aku, kemudian terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nabi SAW selalu menganjurkan kita untuk istighfar. Padahal beliau, sebagaimana yang kita tahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, telah dihapuskan dosa-dosa beliau, telah diampuni dosa-dosa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kiasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat dosa, karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa. Namun beliau dengan ampunan yang begitu besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, beliau memohon maaf, meminta ampun kepada Allah 100 kali setiap harinya. Sungguh luar biasa, uswatun hasanah yang diajarkan beliau kepada kita. Semestinya bagi kita yang selalu berbuat dosa, lebih banyak dari beliau di saat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah pengakuan dosa, bahwa kita ini memang pendosa, selalu berbuat maksiat kepada Allah, sering kali berbuat kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala pasti ketahui, baik itu kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, termasuk oleh hati kita. Dosa-dosa berupa iri, dengki, bangga diri, sombong, dan lain sebagainya, itu merupakan dosa-dosa yang sering sekali kita kerjakan, sering sekali kita lakukan. Sehingga semestinya kita harus lebih sering lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka dengan orang yang meminta ampun kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dan selalu suka. Karena yuhib bentuk fi'lul mudhari'. Orang yang suka kembali kepada Allah, orang yang suka memohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah selalu suka dengan orang itu.
Kendati manusia memang sering sekali berbuat dosa, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang begitu luas, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita dan akan mengabulkan permintaan maaf kita. Di dalam syarah Ratibul Haddad dijelaskan qala al-ulama rahimahumullah wa haqiqatul istighfar Allahumma ighfirli. Ulama berkata, semoga Allah merahmati mereka, hakikat istighfar adalah Allahumma ighfirli, sebagaimana yang kita baca yang tercantum di dalam Ratibul Haddad. Itu hakikat istighfar. Wa yaqumu maqamahu, dan menduduki kedudukan istighfar itu kalimat astaghfirullah. Saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya istighfar itu memang Allahumma ighfirli. Dengan astaghfirullah juga tidak bermasalah. Dan itu yang sering kita ucapkan, dan kebanyakan kaum muslimin pun selalu mengucapkan dengan kata-kata astaghfirullah. Artinya, jangan menyangka bahwasanya kalimat Rabbighfirli ini bukan bentuk istighfar. Justru Rabbighfirli ini adalah hakikatul istighfar. Hakikatnya istighfar. Duhai Tuhanku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Kemudian, manfaat istighfar ini begitu banyak. Begitu kita katakan ya Rabb, duhai Tuhanku. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir, beliau menjelaskan di saat hamba itu mengatakan ya Rabb, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba yang memanggilnya, labbaika abdi, labbaik wahai hambaku, is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta, minta apa yang kau inginkan maka engkau akan diberi. Di dalam hadis kursi ini, di saat Allah katakan is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta, mintalah kau kepada Allah, minta apa yang kau inginkan. Fa innaka tu'ta dengan fi'lul mudhari', maka engkau akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah untuk memberi hambanya. Karena apapun yang diinginkan hambanya, Allah punya. Tentu yang kita inginkan semua yang ada di muka bumi ini, daripada kenikmatan-kenikmatan dan juga yang ada di akhirat. Dan itu dimiliki oleh Allah semuanya. Nah, maka kalau kita meminta kepada makhluk, makhluk itu hanya memiliki sedikit saja yang Allah titipkan kepada dia. Maka di saat kita minta, dia pun akan memberikan sedikit. Dia tidak memberikan banyak dan dia tidak bisa memberikan semua yang kita minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Kemudian istighfar ini begitu banyak faedahnya. Istighfar ini begitu hebat kemuliaannya. Kita akan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan di saat kita istighfar. Kenapa di saat kita istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah memberikan kita jalan keluar, kenikmatan? Kenapa? Karena yang menghalangi dari itu semua adalah dosa kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apabila kita sudah diampuni oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita, apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah senang dengan kita, kita akan diberi oleh Dia apa yang kita inginkan, padahal orang tersebut hanya memiliki sedikit dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah sudah senang dengan kita? Dan tentunya Allah memiliki segalanya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita segala yang kita inginkan, terutama di bulan Ramadan ini. Perbanyak istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah, supaya musibah ini cepat hilang dari negara kita ini. Orang-orang yang ingin berbuat jahat, siapapun dia, mintakan supaya dia bertaubat kepada Allah. Apabila ditakdirkan dia tidak bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyingkirkan kejahatan-kejahatan mereka, dan khususnya tidak mengenai kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, waltuf bina wal muslimin, wa'afina wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.